Berdasarkan data yang ada di kepolisian, diketahui Yudi Sumarno alias Yudi alias Jeki alias Herman ini adalah seorang residivis kasus pencabulan anak di bawah umur. Iwan pernah mendekam di sel tahanan hingga 7 tahun lamanya. Dia baru saja dibebaskan sekitar tahun 2021. Atas dasar inilah, polisi masih terus mendalami apakah ada korban lain selain Malika. Melihat itu kan tadi seperti yang saya sampaikan ya Pak ya, bahwa yang bersangkutan atau pelaku ini kan dinyatakan residivis ya untuk pelaku kekerasan seksual atau pemerkosaan. Apakah bocah berusia 6 tahun kemarin ini satu-satunya korban penculikan atau ada kemungkinan Pak korban lainnya? Dari pelaku? Iya. Sejauh ini? Sementara ini belum ada ya Pak ya? Oke, tapi artinya kalau misalnya pun nanti ada, pasti akan memperberat dari ancaman hukuman terhadap pelaku? Ada satu tim kami yang masih di lapangan untuk mendalami apakah ada riwayat ataupun sejarah pelaku sebelum dengan korban yang sekarang. Ini masih terus kita telusuri. Kami belum berhenti sampai di sini dengan menemukan pelaku dengan korban. Kami belum berhenti di sini. Kami harus merangkai. Apakah sebelumnya ini ada korban-korban lain atau mungkin yang pernah dilarikan dan sebagainya. Ini masih kita terus. Oke, untuk kondisi kejiwaan dari pelaku seperti apa dan background dari pelaku ini, kalau keterangan dari keluarga pelaku seperti apa sih Pak? Kalau dari keterangan para saksi sih normal-normal saja ya. Memang akan diperiksa tes kejiwaan ya. Terhadap pelaku ya? Terhadap pelaku, mengingat juga dia punya riwayat pedofil lah istilahnya. Itu yang kami juga akan jaga sehingga kita bisa mengetahui latar belakang dari pelaku ini. Dari keterangan beberapa saksi, termasuk orang yang temperamental juga, karena di kalangan pengumpul barang bekas ya, kalau pelaku ada di satu tempat, biasanya pelaku mengklaim bahwa barang-barang bekas yang ada di situ nggak boleh diambil orang lain. Nah, itu yang sering cekcok dengan sesama pengumpul barang bekas. Oke, baik. Jajaran kepolisian kemudian merilis informasi bahwa tidak terjadi kekerasan seksual terhadap Malika. Namun demikian, polisi masih terus mendalami motif apa yang sesungguhnya mendasari pelaku melakukan aksi penculikan tersebut. Kenapa kok ingin memiliki itu apa? Apakah hanya menganggap ini karena anaknya atau ada faktor lain di luar itu? Sementara hanya ingin memiliki karena sayang saja. Tersangka itu menyampaikan kepada kami bahwa korban selalu diajak kemana tersangka pergi. Termasuk tersangka mengumpulkan barang-barang bekas, tersangka tidur di emper-emper toko, dimanapun berada selalu bersama-sama dengan tadi. Apakah memang seperti itu atau mungkin ada maksud lain, ini yang masih terus kita lihat. Mengenai kekerasan seks yang dialami Malika, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kekerasan seks itu tidak hanya bisa didasarkan pada hasil visum semata. Iya, jadi kekerasan seksual itu bukan karena penetrasi. Bisa pegang-pegang untuk pemuas misalnya. Itu kekerasan seksual, bisa terjadi hal seperti itu. Sampai di situ ya, kejadiannya, maka dia akan berulang bisa penetrasi. Jadi kekerasan seksual itu bukan hanya karena penetrasi, jadi proses. Ada pegang-pegang, apa-apa, pemuas, disuruh pegang alat kelamin dari si pelaku, lalu dia melakukan dan sebagainya. Nah, ketika terjadi puncak-puncak emosi seksualnya, maka bisa jadi penetrasi. Lalu bagaimana kondisi Malika setelah beberapa hari mendapat perawatan dan pendampingan pihak berwenang? Hasil visum gitu ya dari rumah sakit terkait dengan kekerasan seksual secara fisik gitu ya, yang bisa dibuktikan oleh hasil visum itu tidak terbukti gitu. Nah, tapi kita harus melihat lagi bahwa yang disebut dengan kejahatan seksual itu tidak hanya sebatas pada gitu ya adanya tanda-tanda kekerasan fisik terhadap tubuh si anak gitu ya. Dan inilah penuturan Oni, ibunda Malika Anastasia. Saya selaku ibu kandung Malika mendengarnya memang senang anak saya bisa pulang dengan selamat dan tersangka sudah mendapatkan hukumannya, ya, itu lebih baik. Sempat saya nanya dari semalam kan dia nggak tidur tuh pas dari penemuan sampai diperiksa oleh tim dokter dari rumah sakit Kapolri. Saya nanya, Neng ngapain aja kalau tiap hari muter Bu, nyari-nyari rongsok Bu,
sampai kaki aku pegel Bu, pijitin dong Bu. Terus Neng suka nangis nggak? Iya Bu, kalau saya nangis nih Bu, nih kalau aku nangis Bu, dia marah-marah Bu, mau bentak, bilangnya gini Bu, nangis mulu lu, gitu, ntar gue nggak kasih makan lu, gitu. Dia bilang, oh gitu. Terus Neng nggak nangis lagi? Enggak, aku tidur aja. Karena dari tim dokter juga udah diperiksa, udah di ronsen dan udah di semuanya udah dicek sama kedokteran di Kapolri sini, ternyata emang baik-baik saja dan juga lukanya itu nggak membahayakan. Ketemu 3 hari dia muter-muter jalan-jalan, terus setelah 4 hari dia bersama si pelaku, ke-5 harinya dia minta pulang, nangis, minta pulang, nangis. Nah, si pelaku itu keregetan, sampai dia sempat mukul pahanya Malika, sampai dia sempat nabok mulutnya Malika, sampai sempat dia bentak-bentak Malika dan marah-marahin Malika. Dia tidur di deket gubuk, kata Malika itu ada rumah tapi kecil. Nah, dia tidurnya sendiri, cuman ada guling sama bantal. Nah, saya nanya, emang kalau Om Yudi tidurnya di mana? Dia nyari, kadang saya ikut, kadang saya tidur di rumah, katanya. Emang rumah siapa? Ya rumah rame-rame, tapi kamarnya kecil.